Siapa? Kita melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita mengangkat judul sisa hasil usaha, laporan keuangan, koperasi. Ini kan ada kaitannya pada pertemuan sebelumnya. Sisa hasil usaha, laporan keuangan. Kita harus mengetahui dulu apa itu namanya laporan keuangan. Nanti baru kita mengetahui bagaimana perhitungan dari sisa usaha. Laporan keuangan koperasi. Kenapa ini laporan keuangan koperasi harus dibuat? Ingat, koperasi adalah usaha berbadan hukum. Tentu itu dimiliki oleh beberapa orang. Kita membuat laporan, kita membuat pertanggungjawaban. Nah, itu ya. Kita harus membuat laporan dan pertanggungjawaban. Kenapa? Itu uang orang. Gunanya untuk yang pertama adalah para anggota koperasi. Nah, kepada pejabat koperasi, kemudian calon anggota koperasi, kemudian untuk bank, kreditur dan kantor pajak. Ya, kalau sudah berbadan hukum tentu harus dia membuat laporan yang berdasarkan pertanyaan para anggota koperasi. Koperasi itu kan kadang-kadang dari pejabat koperasi dia mau melihat laporan keuangan kita. Nah, kemudian pun tujuannya yang pertama menilai pertanggungjawaban pengurus. Bagaimana pertanggungjawaban atau kinerja daripada pengurus itu dilihat berdasarkan laporan keuangan. Nah, seterusnya menilai kondisi keuangan koperasi. Mereka melakukan penilaian kondisi keuangan koperasi itu masih memungkinkankah? Nah, tidak terjadi tidak terjadi likuiditas terhadap solvabilitasnya, rentabilitasnya. Nah, itu. Nah, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi. Kalau koperasi membutuhkan itu dana untuk penguatan, kan dibuka peluang. Kalau itu ada anggota yang ingin menambah modal, nah tentu itu kan sudah diatur dalam koperasi. Nah, kemudian tujuan pelaporannya menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya.
fase, itulah yang disebut dengan KAP. Nah kemudian ini laporan keuangan yang disampaikan pada RAP harus ditandai oleh semua anggota pengurus koperasi. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal 36 ayat 1. Itu juga ada aturannya lagi berdasarkan yang sudah diatur dalam ADART. Makanya kan ADART itu harus bagus. Dibagi lagi, namanya 1 juta. 1 juta itu sudah dibagi-bagi lagi untuk dana cadangan, untuk dana kesejahteraan, dibagikan kepada anggota, kemudian untuk dana pendidikan, untuk dana sosial. Nah, yang penting tidak melebihi dari angka yang sudah ditetapkan. Kalau dia bayar 100, berarti kita harus 100 buat. Kita buat dalam persennya. Kan sudah diatur dalam ADART. Kalau itu sudah di ADART, sudah bagus disusun, sudah dibuat, kita tidak lagi-lagi oleh pengurus. Posisi ini ke sini, posisi ini ke sini, posisi ini ke sini. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana menghitung SAU. Karena ini kan lebih cenderung ke koperasi simpan pinjam ya. Bagaimana menghitung SAU per anggota. Saya ada satu ilustrasi mengenai metode perhitungan SAU koperasi. Jumlah anggota simpanan dan volume usaha koperasi. Yang pertama, jumlah anggota 5 orang. Kita ambil skop kecil aja ya. Nah, setelah ini nanti kita buat soal, kita langsung ini coba. Total simpanan anggota lumayan 20, total transaksi usaha sebesar 28.500. Ini tadi 5 anggota ya. Anggota 1, anggota 2, anggota 3, 4, dan 5. Jumlah simpanan anggota 1 4.000, total transaksi usaha adalah 8.000. Nah, kemudian anggota kedua 6, 3, 2, 4, 4.000, 5. Apa yang diminta dengan soal ini? Dengan menggunakan rumus perhitungan SAU di atas, diperoleh SAU per anggota berdasarkan kontribusi terhadap modal dan transaksi usaha seperti diketahui menggunakan FA kali JUA ditambah SA kali JMA. Untuk SAU usaha anggota kita menggunakan rumus FA dibagi FU. Nah, kita melihat di sini. Ini kita buat dalam bentuk persen. Anggota sama dengan SA dibagi TMS. Kalau kita melihat S1 modal anggota 1 berapa tadi? 4.000 ya? Dibagi 20.000 dapat 0,2. Perhitungan ini kita berlakukan juga untuk 2, 3, 4, 5. Jumlahnya nanti 1. Untuk menghitung SAU PA, ini kan sudah disebutkan pribadi. JUA ditambah JM. Tadi kan sudah kita melakukan perhitungan dari sebelah sini. Kita harus masuk ke soal. Bagaimana kalau simulasi SAU koperasi A setelah pajak? Adalah 5 juta. Jika dibagi sesuai dengan 40 berapa? 8 1, 2, 3, 4 5 kali 4 2 kalau kita jumlahkan 40 tambah 40 80 tambah 20 100 berarti pas kan? Nah ini sudah dia bagi-bagi. Untuk cadangan berarti 40% kali 5 ini 5 juta dapat 2 juta. 40 kali 5 juta dapat 2 juta. Kemudian 5 juta dikali dapat 250. Sedemikian untuk nomor berikutnya kita harus mengikuti sehingga nanti jumlahnya ini tidak meleset dari 2 juta ditambah 2 juta 4 250 ditambah 250 250 250 semua 5 juta.
50, jasa anggota 40, dana pengurus 5, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%. Tentu kita bagikan berdasarkan angka yang dapat dari transaksi anggota, yaitu 30 juta. 40% dikali 30 juta dapat 12. Kemudian 40% kali 30 lagi dapat 12. 5 kali 30% dapat 1.500.000. Nah, terkadang kita mengikuti ke bawah sampai jumlahnya nanti itu sebesar 32 berapa? 32 juta. Kemudian rapat anggota menetapkan bahwa satu bagian anggota dibagi sebagai berikut. Yang mana yang dibagi tadi ini kan dianggap 100 jasa anggota, yang 40 ini dianggap 100, ya 12 juta kita anggap 100. Dibagi itu yang satu jasa modal 30 dan untuk jasa usaha sebesar 70. Berarti 70, 30, 100 dari angka yang 12 juta. Berarti kan? Maksudnya membayarkan 12 juta. 12 juta ini kita bagi dua. Ada yang satu 30%, yang satu adalah 70%. Kalau dia 30% berarti dapat 3.600.000. Kalau dia 70% dapat 8.400.000. Inilah yang kita bagi-bagi kepada anggota. Tapi setiap anggota, kalau itu koperasinya simpan pinjam, berarti ada yang menyimpan, ada yang meminjam. Itulah yang disebut dengan usaha dan transaksi. Nah, gitu ya, modal dan usaha. Modalnya adalah simpanannya dan usahanya adalah kegiatan yang dilakukan dalam peminjaman. Nah, sekarang saya ada soal contoh ini nomor 1. Kita coba nomor 1. Tadi kan 10 orang ya. Nah, di sini diminta berdasarkan data yang sudah ada. Itulah berapa yang didapatkan oleh setiap orang ketika dia sudah memenuhi persyaratan, ada jasa modalnya, ada simpanannya, maka dia juga melakukan peminjaman. Jadi kita bagi dua, jasa modal dan jasa usaha. Nah, diminta hitunglah si ambil jika emaknya jumlah simpanannya 12.545.000. Nah, kemudian kalau total transaksinya sebesar 4 juta, berapakah jasa modalnya, berapakah jasa usahanya, dan berapa jumlah yang harus didapatkan? Nah, seperti itu. Kalau kita mencoba menghitung, berarti ada yang bisa? Ada kan? Nomor 1. Si Ayu ini nomor 1. Itu ada dua ya, jasa modal, kemudian jasa usaha, kemudian berapa jumlah si Amir dapat? Iya. 1 adalah Amir. 1 jasa modal. Dibagi berapa jasa modal yang diberikan.
Duduk, kita melihat dulu. Kalau lihat dulu yang dibuat si Ayu ini adalah jasa modal berapa sih yang sebenarnya? Apakah benar? 295,281. Kemudian usaha untuk jasa usahanya 363,204. Nah, kemudian total yang diterima oleh Agit adalah 658,524. Sudah benar? Sedangkan berapa jasa modal yang harus diterima oleh si Badu? Berapa jasa usaha yang diterima oleh si Badu? Dalam penutupan buku itu dia dapat berapa? Berdasarkan jumlah jasa modal, berdasarkan jasa transaksi yang diterima oleh si Badu. 32 itu tadi ya. 8 juta 400 631,392. Ya. Nah, bisa kan? Ya, mudah-mudahan yang lain bisa juga lah. Kemudian kita terapa lagi untuk lapangan kerja kepada orang itu ya, kita sampai ke sini aja dulu. Jadi saya ucapkan terima kasih dan untuk apa aja nanti bahan-bahannya tolonglah didownload semua supaya ada pegangan. Demikian dan terima kasih. Jauh.